Pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin didakwa menyulap lautan seluas 300 hektar menjadi sertifikat hak milik atas nama warga. Kasus dugaan korupsi ini diungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa 30 September 2025. Jaksa Penuntut Umum Kejari Banten Faik Nur Fikri Sofa dan Subardi menyebut Arsin tidak sendirian. Ia bekerja sama dengan Sekdes Ujangkarta, pengacara Septian Prasetyo, serta wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi untuk menjual lahan laut tersebut kepada perusahaan swasta. Penawaran itu ditujukan kepada PT Cakra Karya Semesta. Awalnya perusahaan menolak karena lahan belum bersertifikat. Namun Arsin bersama rekan-rekannya mencari cara agar laut tersebut seolah-olah merupakan daratan. Mereka menerbitkan surat keterangan tanah garapan, mengurus nomor objek pajak, hingga membuat surat pemberitahuan pajak terutang. Arsin kemudian memerintahkan Ujang mencari warga untuk menyerahkan KTP dan KK. Sebanyak 203 identitas digunakan untuk melengkapi dokumen SHM. Hasilnya terbit 260 sertifikat hak milik yang kemudian diturunkan menjadi 243 sertifikat hak guna bangunan. Dengan dokumen tersebut, PT Cakra Karya Semesta akhirnya membeli lahan seluas 300 hektar seharga Rp10.000 per meter atau total Rp33 miliar. Skema pembayaran disepakati 50% di muka dan sisanya setelah lahan bisa digunakan. Dari total dana itu 40% dialirkan ke warga, sementara 60% dibagi para terdakwa serta seorang perantara bernama Hasbi Nur Hamdi. Khusus Arsin, ia didakwa menerima jatah Rp500 juta dari penjualan lautan tersebut. Faik menjelaskan uang itu diberikan bertahap antara Rp5 juta hingga Rp20 juta. Selain Arsin, 243 warga Kohot juga menerima bagian senilai total Rp4 miliar atau sekitar 15 juta per orang. Adapun sisanya sekitar Rp12 miliar ditahan oleh Hasbi Nur Hamdi dan akan dibagikan setelah situasi mereda, mengingat kasus pagar laut saat itu ramai diberitakan dan sempat muncul wacana pembatalan sertifikat. Selain Arsin, Septian Prasetyo yang berperan sebagai pengacara mendapat Rp250 juta dan Chandra Eka Agung Wahyudi yang berprofesi sebagai wartawan juga menerima jatah jumlah yang sama Rp250 juta. Menurut jaksa, semua uang itu berasal dari 12 dokumen fiktif, termasuk surat pernyataan kepemilikan, surat keterangan tanah, surat pernyataan tidak sengketa, dan surat keterangan riwayat tanah. Para terdakwa dijerat pasal 12B atau pasal 5 ayat 2, atau pasal 9, pasal 18 ayat 1B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.